Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona sayang. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Akbar. Aduh, sampai menguap-menguap Mami. Nungguin ya. Mohon maaf sayang ya. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada ya. Untuk ucapan bela sungkawanya kakak tercinta dari Mami Dona ya, Kak Dodi Kusuma Wardana ya, telah berpulang ke rahmatullah ya tanggal 12 kemarin ya. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah sayang ya. Ya, kita semua akan paham ya. Namun di sini apapun yang kita berikan kepada Tuhan untuk sebuah kebaikan pasti akan jadinya baik ya. Oke sayangku. Ya, mohon maaf Mami berapa hari tidak konten atau live ya, biasalah. Lagi not good feeling sayang. Ya, Eka juga manusia cong, ikan punya hati dan rasa dan jiwa. Walaupun setegar apapun, pasti kita akan merasakan sesuatu yang kita cintai itu tidak ada. Walaupun sudah ikhlas ya, tapi namanya kita mencintai saudara tercinta kita ya, mau seperti apa ya, itulah. Oke. Buat kalian yang baru masuk di channel Mami, terima kasih banyak ya, yang sudah subscribe ya, yang sudah komen, like, and share, terima kasih. Dan yang mau konsul secara privat ya, secara pribadi, hubungi admin sayang. Yang mau pesan kopi healing juga hubungin admin, dan juga yang mau pesan masker glowingnya, bos, ini masker healing juga ya, dalam artian memberikan efek refresh ya. Maskernya juga bisa untuk di muka ya, untuk di badan, tangan dan kaki termasuk itu ya, sebagai scrub lah ya. Untuk wajah bisa dicampur dengan putih telur atau dengan yogurt bisa ya, atau mau dicampur dengan madu, sedikit lemon juga boleh sayang ya. Kalau untuk di badan ya tinggal dikasih air ya, air sebagai scrub. Itu nanti para dekong-dekong itu akan lepas. Daki itu Mami, oh iya salah ya. Itu para daki-daki lepas tuh, dari daki muka sampai daki badan. Kira-kira kali kalian ya. Gak nyambung Mama, masa sih. Aduh, udah kedetek aja gua. Iya ya, mohon maaf sayang ya, kalau kurang maksimal, wes buset, kurang maksimal coy, dimaksimalin Mami biar enak Mam. Aduh, kita mau story apa ini sayang? Kita mau story tentang perjalanan cinta maskulin ya. Kemarin maskulin tidak rela melepas feminin ya. Kenapa maskulin membohongi kalau masih mencintai feminin? Why? Ada apa? Kenapa? Kita ingin tahu lanjutan story-nya ya. Mohon maaf ya, update-annya baru bisa. Allah Akbar ya. Sebentar ya sayang ya. Salam kopi hitam sayang. Dengan kopi hitam jangan lupa ya, tetap
jaga hati, jaga diri ya dari segala macam prasangka buruk, dari perasaan yang tidak baik ya, agar apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan keikhlasan. Amin. Hai, mantap. Jadi kita mau tahu energi maskulin ya. Energi maskulin ya. Kenapa dengan maskulin ya Mamas ya? Mama sepertinya banyak berpikir apa Mami? Berpikir kurang positif karena negatif thinkingnya terlalu tinggi kan. Kenapa sampai sekarang maskulin masih belum move on, masih tidak bisa menghilangkan yang namanya energi dari feminim? Why? Ada apa? Kenapa? Jadi kita coba tarik energinya, kenapa ya seorang maskulin masih saja menginginkan feminim ya, kenapa? Sementara mereka semua kan sudah bersama karmik, kenapa masih menginginkan? Kenapa? Coba kita buka ya. Mami lagi gak enak badan sayang, sumpah. Lagi galau-galau. Lagi gak enak badan ya, lagi lemes aja. Semoga kita bisa ini ya, bisa semangat lagi ya, insya Allah ya, pastilah. Doakan aja semua dalam kondisi baik, sehat, lahir dan batin ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus, untuk seluruh elemen air, udara, api, dan tanah. Kenapa maskulin masih menginginkan dan masih berpikir terhadap feminin? Apa? Kenapa? Dekat. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Thank you. Oh, tidak boleh simpan. Oke. Kita mulai energi dari maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Energi maskulin kenapa sampai sekarang tidak bisa lepas dari feminin? Kenapa? Ada apa? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Makasih. Oke, kita lanjut dari tarotnya. Kenapa maskulin masih saja berpikir wah tentang feminin? Thank you, 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 thank you. Wah, banyak juga nih. Wush, sampai jatuh. Aduh. Rasanya dingin empuk. Oke, kita lanjut perjalanan cinta. Allahu Akbar. Tadi maskulin kenapa belum terima dengan feminin? Terbang. Oke. Ada apa? Tidak terima dengan kondisi tersebut. Oke.
Sudah kan? Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. 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 Di mana taruhnya? Sini, Ma. Oke, thank you. Wah, kaget gue. Cucok. Kita jauhin biar kelihatan. Oke, kita sudah dapatin. Kita lanjut ke energi universe. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgat energi fokus untuk maskulin. Kenapa masih tidak terima? Lepaskan energi feminin. Kenapa? Ada apa? Lepaskan energi feminin. Sudahkah? Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Aduh, gue merasa dingin gue. Oke. Untuk energi bumi, bismillahirrahmanirrahim. Bumi, give me energy for maskulin. Kenapa masih ingin berada di energi feminin? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Dirgat. Ada apa? Sudah. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Lanjut, universe dari galaksi. Wow. Wash. Galaksi untuk maskulin. Kenapa masih menetap di energinya feminin? Ada apa? Kenapa tidak mau pergi jauh dari energinya feminin? Wah. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kita collect. Oke. 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 Oke, 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 sudah. Aduh.
Di sini hujan terus sayang, jadi dingin sekali, dan tambah lagi maminya lagi nggak enak body ya. Mau kasih kucing bilang nggak usah, mami udah kenyang. Ada aja deh mam. Kita mulai sayang ya. Kenapa maskulin masih ingin di energi feminim atau tidak mau menghilangkan feminim, bahkan tidak ingin meninggalkan energi feminim, bahkan masih mau menetap di energi feminim? Dalam artian seperti itu ya. Kenapa? Why? Kenapa masih stay tune dan tidak mau bergerak walaupun di sampingnya maskulin ada seseorang yang bersama mereka, yaitu karmik ya. Kenapa? Oke, suatu keputusan. Seseorang sedang melakukan kesalahan di dalam hubungan percintaan kalian. Jadi di sini disadari kenapa sampai sekarang maskulin tidak bisa melepaskan energi kalian. Karena apa? Maskulin ya salah mengambil keputusan. Maskulin betul-betul ceroboh dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam hubungan percintaan kalian melakukan sebuah kesalahan, ya, yaitu memasukkan energi devil dan energi toksik di dalam hubungan percintaan kalian, akhirnya berakhir menjadi karmik. Ya, ini yang terjadi sayang ya. Dan on the reverse. Rasa bercinta, ikuti rasa hati dengan penuh hasrat, dengan getaran jiwa dan diiringi lagu kebahagiaan, suatu kemesraan akan kerinduan. Dikatakan di sini, maskulin tidak merasakan lagi bagaimana rasanya bercinta dan tidak pernah merasakan dengan getaran jiwa, bahkan diiringi lagu kebahagiaan, suatu kemesraan dalam sebuah kerinduan. Hasrat yang maskulin punya itu sudah tidak berhasrat penuh lagi. Dalam artian sudah tidak ada hasratnya lagi dengan orang terdekat ya. Apapun bentuknya, yaitu karmik, nggak ada punya hasrat lagi. Hasratnya hanya kepada feminim. Bahkan yang menggebu-gebu getaran jiwa ini nggak bisa ditolerir lagi. Yang dia rasakan kebahagiaan dan suatu kemesraan itu hanya pada feminim. Kerinduan yang tidak bisa dilepas energinya. Dan mempunyai hasrat itu hanya sama feminim gitu loh. Tidak perlu menunggu. Waktu sedang berjalan dan cinta akan datang di kehidupanmu sekarang. Ya. Tidak perlu menunggu gitu loh. Karena maskulin merasakan bahwa ya, feminim sudah tidak mau, bahkan feminim sudah meninggalkan jauh maskulin. Bahkan di dalam hati kecil maskulin pernah berkata tidak perlu menunggu feminim. Tapi waktu itu selalu berjalan gitu loh. Dan cinta itu selalu datang di kehidupan maskulin. Yaitu apa? Rasa cinta terhadap feminim itu masih tidak bisa dihilangkan walaupun dikatakan tidak perlu menunggu. Tidak usah menunggu. Tidak ada guna menunggu. Tapi masih saja energinya tidak mau disuruh pergi. Boro-boro diusir ya. Cinta baru. Seseorang akan hadir dan datang di kehidupan kalian untuk suatu kebahagiaan dengan rasa yang baru. Ya, kenapa maskulin tidak mau pergi dari energi kalian, feminim? Karena sekarang maskulin lagi jatuh cinta sama kalian, ya, dengan feminim. Dan ketakutan seorang maskulin kalau feminim mempunyai cinta baru, yaitu seseorang yang hadir di dalam kehidupan feminim. Sehingga menimbulkan dan bisa mendatangkan rasa bahagia ya, rasa yang baru. Makanya maskulin gelagapan ya, kayak kebakaran jenggot ya kan, melihat feminim sudah ceria, feminim sudah happy ya, sudah bahagia, akhirnya ya maskulin mulai jatuh cinta lagi kepada siapa? Kepada feminim. Nah, itu yang dirasakan ya. Lepaskan masa lalu, pasangan atau ex. Waktunya telah tiba untuk membersihkan semua energi buruk dengan keikhlasan, melepaskan semua kepedihan hidup. Dikatakan di sini, waktu telah tiba untuk membersihkan semua energi buruk. Dengan keikhlasan, melepaskan semua kepedihan. Ya, kan udah dibilang tadi. Maskulin tidak sanggup untuk melepas energi feminim.
Dalam artian, kalau disuruh melepaskan masa lalu, disuruh melepaskan X, nggak bisa dia melepaskan masa lalu atau menghilangkan feminim, itu nggak bisa. Membersihkan semua energi pun nggak bisa. Secara ikhlas untuk meninggalkan feminim itu nggak mungkin, nggak akan mungkin. Bahkan untuk melepaskan feminim juga orang mungkin son gitu loh, nggak bisa. Karena apa ya, merasakan semua kepahitan dan kepedihan hidup ketika feminim meninggalkan maskulin, itu yang dirasa. Harusnya maskulin membersihkan energi buruk tuh. Tapi tidak bisa, masih ada yang namanya addiction, ketergantungan dengan feminim, yaitu apa, energi yang tidak akan mungkin bisa dia lepaskan. Kepercayaan dalam hubungan percintaan harus saling memperjuangkan satu sama lain untuk saling percaya akan cinta. Trust, sebuah kepercayaan. Jadi di sini maskulin betul-betul sedih karena apa? Tidak pernah memperjuangkan feminim. Nah, tidak pernah memperjuangkan feminim, bahkan tidak pernah mempercayai feminim, ya, tidak pernah satu sama lain itu saling percaya, akhirnya sulit. Hubungan percintaan ini dianggap main-main. Akhirnya begitu kehilangan feminim baru disadari bahwa selama ini feminim memperjuangkan maskulin tidak dianggap dan disia-siakan. Dan sekarang dirasakan tentang sebuah kepercayaan telah dikhianati, dan bahkan ya maskulin telah menyia-nyiakan kalian, bahkan maskulin tidak pernah memperjuangkan cinta kalian. Wah, ini kalau di luar negeri udah masuk salju nih, musim dingin ya. Di Indonesia udah musim penghujan. Tetap safe ya kalian ya, jaga diri, minum air hangat selalu ya, air hangat, kalian minum lemon yang hangat juga bagus, intinya yang hangat-hangat sayang ya. Wah, jangan hati yang hangat nanti lama-lama bisa kebakar ya kan. Cukup Dylan saja yang punya hati terbakar dan hangat ya kan, seperti sate mami. Wah, jangan, nanti jadinya sate ayam sama sate daging ya, repot. Kenapa? Lapar karena nggak ada yang jual. Lanjut ya, selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain ya. Hubungan ini tidak pernah terbuka. Udah kayak ini, disuruh tutup kayak PPKM tuh. Ya kan? Jadi ya dikatakan dulu feminim selalu bilang, silahkanlah kamu bercerita apapun tentang diri kamu, kebaikan diri kamu, kejelekan diri kamu, ketidakbaikan diri kamu, silakan. Asalkan kamu terbuka dan jujur, aku pun akan begitu, kata feminim kepada maskulin. Ternyata maskulin tidak pernah terbuka dan tidak pernah jujur terhadap feminim. Kalau dibilang hubungan ini adalah sangat erat dan ada keseimbangan hidup, tidak ada. Bagaimana saling membohongi? Dalam artian ya maskulin tidak mau dibohongi, tapi membohongi. Ya nggak ada keseimbangan kan gitu. Dan selalu menuduh feminim A sampai Z. Sementara apa yang dituduhkan dari A sampai Z itu dijalani oleh maskulin. Nah, kepriben toh? Nah itulah, tidak ada saling keterbukaan. Yang ada saling ketertutupan. Wes. PKM dong mam. Itu dia. Oke, bismillah. On the reverse. Belajar memaafkan. Melepaskan semua kesakitan dan kepedihan di masa lalu dan masa kini dengan menjadikan pengalaman hidup untuk saling memaafkan. Ya, mungkin sebagian dari kalian, ya, maskulin belum memaafkan kalian atau maskulin belum sanggup berkata maaf atau kalian tidak memaafkan maskulin feminim. Ya, sebagian tidak berani berkata maaf karena
Untuk memaafkan itu membutuhkan rasa sakit, yaitu kepedihan di masa lalu. Ya, kalau kalian tidak memberikan maaf atau tidak meminta maaf, apa jadinya hidup kalian? Kalian akan berada di situs yang dikatakan Allah adalah zona ketidaknyamanan dalam segala macam hal apapun. Justru semua tembok-tembok kebarokahan itu ditutup, dibuat sama Tuhan. Semesta membuat tembok yang begitu panjang dan besar. Karena kata maaf ini sangat berarti, sayang, untuk di hadapan Tuhan. Pastikan kalian yang sudah tidak berhubungan dengan maskulin sudah berkata maaf ya sebelumnya ya. Mami harapkan itu ya. Terserah mau kalian diterima atau tidak diterima, atau kalian tidak dianggap, atau bingung kalian mau pergi kemana, tidak apa-apa. Ucapkanlah saja kata maaf melewati manapun. Kalaupun kalian sudah terblokir apapun bentuknya, silahkan. Tetap kalian sebutkan dan katakan kata maaf buat orang-orang yang sudah menjolimi kalian. Karena apa? Kalian harus melepaskan yang namanya karma buruk. Dan itu ditunggu sama Tuhan. Selama kalian tidak melakukannya, ya mohon maaf. Dan kalau bisa, kalian yang tahu jangan pura-pura tidak tahu. Kalian bisa menemukan dimanapun, kalian temukan gitu. Mintalah maaf, jangan tidak. Jangan pura-pura gila juga, karena Tuhan tidak bisa pura-pura gila sama kalian. Ya, paham itu sayang ya. Kalau hidup kalian mau mendapatkan kebaikan bukan kesakitan dan kepedihan. Kalau kalian ingin ya perjalanan hidup dari pengalaman hidup kalian ini benar-benar membawa faedah dan membawa berkah, ya harus itu tadi, belajarlah memaafkan. Saling mengenal. Hubungan cinta harus didasari mengetahui diri dan personal serta tujuan hubungan itu sendiri akan dibawa ke arah mana. Kenapa maskulin tidak pernah mau melepaskan energi feminim sampai sekarang ya? Karena dirasakan sampai sekarang maskulin itu memang mengenal kalian, tapi tidak mengenal secara personal, tidak mengenal secara rinci pribadi kalian masing-masing. Yang dirasa maskulin sekarang, yang sekarang ini hanya mengenal kulit kalian saja, bukan mengenal secara isi kalian, intinya apa tuh enggak gitu loh. Akhirnya membuat maskulin stres. Bahkan selama ini kalian selalu bertanya, hubungan ini mau dibawa kemana? Tujuannya sebenarnya kita melakukan komitmen ini untuk apa? Dan itu tidak bisa dijawab sama maskulin. Selalu mengatakan jalani saja seperti air. Air emang bisa berjalan di atas air? Kagak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Bullshit itu. Jalani saja, jalani kemana? Mau dijalani? Emang ada jalanannya? Nggak ada. Itu bukan membawa ke arah mana. Arah yang dituju tidak jelas, abstrak. Karena apa? Kalian tidak saling mengenal satu sama lain, hanya mengenal di depan saja, hanya mengenal kulitnya saja, tapi tak mengenal isinya. Walaupun kalian bertahun-tahun, kalau kalian komunikasinya amjar dan amjur, nah, itu tidak akan mungkin. Karena hubungan cinta itu didasari dari pengenalan diri secara personal, baru kalian bisa dikatakan saling mengenal. Percuma kalian menjalani hubungan lama, tapi ujung-ujungnya kalian tidak kenal. Kalian nggak kenal yang kalian komitmenin ini siapa. Kalian nggak kenal yang kalian tidurin ini siapa. Kalian nggak kenal yang kalian ajak jalan ini siapa. Kalian nggak kenal yang kalian dapat anak ini dari siapa. Nggak kenal akhirnya. Gimana ceritanya? Karena apa? Kalian nggak ada tujuannya, arahnya dibawa kemana nggak jelas. Akhirnya ya itu tadi, tidak pernah mengenal diri masing-masing, hanya mengenal keberadaan kalian tuh karena nafsu, karena birahi, karena obsesi. Itu yang terjadi. Secepatnya cinta datang. Fokuskan dalam diri. Fokuskan di dalam hidup kalian akan sebuah keputusan apa yang kita mau, bahwa semua akan segera datang untuk cinta sejati.
Dikatakan di sini, kenapa maskulin tidak mau melepaskan energi tersebut? Ya, why? Ada apa? Ya karena selama hidup dengan feminim tidak pernah fokus, selalu mencari cinta sejati di luar, menganggap kalian itu kurang aja, menganggap kalian itu feminim ada aja kurangnya, ada aja salahnya. Intinya feminim lu semua kagak ada yang beres di mata maskulin. Karena maskulin berkata, you is not my true love, kamu bukan cinta sejatiku. Wah, kemarin ngomong kau adalah satu-satunya orang yang saya cintai, adalah cinta sejati saya. Itu ngomong mabuk atau kepentok kepalanya itu kemarin, sehingga kalian komitmen, ya. Bahwa itu sebuah keputusan yang bukan didasari oleh cinta. Hidup juga tidak pernah fokus untuk tujuan apa kalian bersama. Itu sekarang yang disadari oleh maskulin. Kenapa dia tidak mau membuang energi tersebut? Karena dirasakan bahwa kalian itu betul-betul cinta sejati maskulin. Karena apa? Ya. Bahkan dalam otak maskulin, cinta pasti akan segera datang. Cinta sejati dari feminim pasti akan datang. Dan ditakutkan oleh maskulin adalah cinta sejati yang sebenarnya akan datang pada feminim, bukan dari maskulin, tapi dengan cinta lain. Waduh, itu yang pening sama maskulin tuh, karena tidak pernah fokus dalam hidup. Selama ini maskulin tidak pernah fokus hidupnya mau seperti apa, mau dibawa seperti apa. Nggak ada kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Jadi sebagian maskulin berkata, hubungan yang dicenderai, hubungan yang terpisah, ini hanya karena ingin memperbaiki hati. Hatinya mau dibawa ke bengkel, coy. Akhirnya jadinya apa? Hati-hati. Hati-hati, coy. Ya kan, konflik yang dibuat itu untuk merusak batin feminim dengan alasan untuk mencari ketenangan, memperbaiki hati, menghilang dari kondisi, menghilang dari kebersamaan, ujung-ujungnya ghosting, ya kan? Udah ghosting, hujan, becek, nggak ada ojek, ikan. Ini sayang. Jadi disesali oleh seorang maskulin, kenapa tidak mau membuang energi feminim? Karena ya ketenangan hidup yang dia rasakan adalah di dalam hati dan jiwa feminim. Dimana setiap memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, hanya feminim yang bisa memberikan ketenangan dalam kondisi kebersamaan apapun bentuknya. Bukan terhadap orang lain yang berada di sampingnya. Penyesalan betul-betul dirasakan oleh maskulin. Kenapa energinya feminim tidak mau hilang, bahkan ingin menetap selalu di hati maskulin? Ya, konflik yang terjadi memang disesali karena perbuatan maskulin dibuat-buat. Alasan ingin mencari ketenangan, menghilang dari dunia rame-rame, ya kan? Menghindari konflik itu bohong. Karena hanya untuk kepentingan pribadi saja. Apa enak-enak lah. Waduh, repot dong mam, ya itu. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Nah, itu darling. Kalau ajan kita stop ya. Dan di sini maskulin ingin memperbaiki hubungan, ingin memperbaiki jalur hubungan ini seperti apa, tapi hanya berpikir, ingin mencari informasi tentang sebuah harapan, bahkan ingin harapannya bisa terwujud, yaitu apa? Bisa rekonsiliasi dengan kalian. Maskulin ingin kembali bersama kalian, bahkan lagi mencari-cari info, melihat kondisi kalian apakah bisa disusupi dan dibawa menjadi
hidup bersama lagi dengan sebuah pertumbuhan cinta. Susah. Tapi masih diincar-incar sama maskulin. Masih dilihat-lihat. Dicek-cek. Diteropong dari jarak jauh. Kenapa? Ya, karena maskulin ingin bergerak ke kalian masih terhalang dengan karmik. Tujuannya memang tidak bahagia dengan karmik. Berpikir bagaimana tujuannya bisa mendapat kemenangan, ya, dan meninggalkan karmik. Tapi sekarang masih berada di zonanya karmik untuk pura-pura bahagia. Ini yang terjadi. Ya, pura-pura bahagia sayang. Bahkan pura-pura gila juga. Aduh, kenapa seperti itu? Ya, bimbang. Karena selama ini sudah LDR, memisahkan diri dari kalian untuk sebuah ketenangan hati tadi, ya. Bahkan sebagian permainan, drama, mencari kehidupannya sendiri, ya. Namun sekarang bimbang. Apa yang harus dipilih? Apa yang harus dipilih untuk sebuah kebersamaan? Dunia yang dia pilih harus benar-benar dunia yang bukan dunia mimpi, bukan dunia halu itu. Kalau masih dunia halu ya repot. Ditegaskan oleh maskulin itu. Kenapa? Ya. Maskulin sekarang tidak ada hasrat. Benar-benar addiction terhadap cinta karmik sudah nggak ada. Bahkan sekarang addictionnya kepada orang di masa lalu, yaitu feminim. Betul-betul merasa ketergantungan untuk sebuah cinta, tapi masih takut bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan kondisi tersebut. Takut kecewa apabila kembali. Lah, gimana ceritanya? Yang ninggalin siapa? Ya kan? Kok takut? Takut kecewa. Takut kecewa kenapa? Iya, takut kecewa seorang yang egois, seorang yang mementingkan diri sendiri, terlalu banyak mau, takut kecewa, takut nggak diterima karena takut ditolak dan hidupnya tidak akan keluar dari stagnan. Ya itu tuh aja. Tujuan yang diinginkan tuh tidak tercapai. Karena dia tahu kalau datang ke feminim pasti tidak bisa ego lagi, mau sosokan, mau sombong-sombongan nggak mungkin. Bahkan mungkin nanti tujuan dari feminim banyak optionnya. Nah itu. Akhirnya dipikirkan oleh seorang maskulin tidak mau hidup stagnan lagi. Makanya ingin memilih sebenar-benarnya pilihan seperti apa yang bisa membuat dia bahagia. Masih egois sayang. Ya. Ajan ya sayang ya. Nanti ya. Kita lanjut. Maskulin energinya masih saja tidak mau menghilangkan rasa di dalam hati, yaitu apa? Sebuah kekecewaan dari sebuah cinta yang dia bagi, ya, betul-betul menyesal bahwa apa yang dia lakukan terhadap feminim betul-betul sangat serakah. Membagi cinta dengan orang lain, membagi hati dengan orang lain, berkhianat. Ini akhirnya membuat maskulin betul-betul introspeksi diri. Betul-betul merasakan bahwa betapa kecewanya maskulin terhadap pilihan maskulin yang membawa akibat kecewa lagi. Kecewa atas semua pilihan, ya, yang akhirnya hanya bisa membuat kekecewaan itu dengan cara apa? Maskulin berintrospeksi diri agar apa yang dia rasakan selama ini tidak bisa dia pelajari, kesalahan ini apa gitu loh, ya. Dan dikatakan di sini, ya, betul-betul maskulin ingin membuka blok
jiwa. Ingin membuka blok hati, ingin membuka segala macam blok yang dia rasakan. Karena apa? Maskulin bingung bagaimana cara berkomunikasi. Harapannya bisa berkomunikasi dengan membuka blok, apapun bentuknya tentang blok komunikasi. Karena selama ini yang dia rasakan adalah begitu kekecewaan dari sebuah pengkhianatan, ya. Tujuan maskulin memang rata-rata banyak yang berkhianat, banyak yang berselingkuh, banyak yang manipulasi, banyak yang memanfaatkan kalian, ya. Akhirnya dia rasakan tidak ada kehidupan di dalam kehidupan dia sekarang, hancur. Makanya maskulin karena tidak ada kehidupan di dalam kehidupan maskulin ingin membuka blok, ingin berkomunikasi, tapi bingung bagaimana harus dimulai dari sebuah komunikasi sehingga jiwa maskulin bisa bersinar lagi seperti matahari, atau yang namanya barokah atau yang kita namakan kebarokahan ini bisa didapatkan gitu. Itu yang dirasakan, ya. Betul-betul stres. Kenapa? Ya. Karena di sini maskulin benar-benar mempunyai tekad dan semangat, tapi tekad dan semangatnya ini, ya, awalnya mempunyai tekad yang sangat jelas. Namun keputusan untuk triparti ini membawa benar-benar kepedihan di dalam hidup maskulin. Dan yang tadinya bertekad dari sebuah keputusan untuk hubungan triparti, akhirnya maskulin bertekad untuk bisa melakukan pertemuan dan reuni, tapi masih tidak berani, tapi mempunyai keputusan, keinginan. Tapi keputusan yang dia lakukan itu untuk melakukan pertemuan dengan kalian feminim masih di dalam hati, masih belum. Semangat untuk ketemu itu belum ada keberanian gitu loh. Untuk melakukan sebuah reuni, the journey lagi sama kalian masih belum berani. Masih takut-takut walaupun ketemu juga karena sesuatu. Kenapa? Ya. Karena beban dari batin seorang maskulin yang membagi cinta. Karena seorang player ini tidak mau ketahuan kalau selama ini batin, selama ini beban dari hubungan tripartiknya. Seorang player mana mau ketahuan gitu loh. Seorang player mana mau kalau diketahui kalau babak belur dari apa yang terjadi. Bodoh sekali, ya kan? Ini tidak mau diketahui, guys, kalau sebenarnya babak belur gitu loh. Sebenarnya ambiar, kondisinya ambiar, stres, ya. Dan taruh di sini saja. Kenapa tidak ingin diketahui? Kalau aslinya hati maskulin ambiar, hati maskulin stres, dan hubungan tripartinya ini merasa tidak layak untuk diperjuangkan. Ternyata yang layak diperjuangkan itu feminim. Makanya energinya itu tidak akan mungkin semudah itu Verguso untuk dihilangkan dari Esperanza. Weh, kenapa larinya jauh, Mam? Nah itu dia, Mam juga bingung. Permainan penyesalan dari maskulin selama ini berkhianat dan bermain cinta, bermain api, apapun untuk kenikmatan semata, menyesal atas semua tindakan yang dia lakukan, dan hasrat yang dia inginkan adalah hanya berhasrat kepada feminim. Hasrat yang dia punya sekarang ini hanya bisa berhasrat dengan feminim, bukan dengan orang lain. Mohon maaf sayangnya kalau keluarga Cemara rada ribet. Biasalah. Jadi dikatakan di sini masih berhasrat tinggi terhadap kalian feminin. Masih pengen enak-enak sama kalian. Bahkan
ingin berbicara dari hati ke hati, dari sebuah komunikasi, conversation. Ingin secara jujur untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi perasaan dia satu sama lain ini. Masih berhasrat untuk bisa bicara dari hati ke hati. Dan menyesali semua permainan yang dilakukan selama ini. Ya. Ini yang diinginkan oleh maskulin. Dan seperti itukah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dirasakan maskulin betul-betul menyesal karena apa? Selama ini tidak pernah mempercayai, tidak pernah trusting sama feminim tentang sebuah hal the high priestess ya. Tentang sebuah yang namanya magic. Tidak percaya tentang magic jar magicom yang dibuat oleh karmik. Selama ini maskulin dengan sombong bahkan menuduh kalian kembali. Rasa kecewanya ketika kalian bilang ya hubungan ini dibuat karena ada unsur magic. Kalian bilang. Sehingga kebersamaan kalian dihancurkan oleh magic. Tapi karena maskulin seorang emperor yang ego, yang hanya ingin menang sendiri, yang tidak pernah mikirkan orang lain, hanya mau otaknya saja yang didengarkan, berlaku seseenak udelnya, akhirnya luntur dan luluh karena apa? Pembuktian. Ada beberapa bagian yang diketahui secara mata oleh maskulin. Kejadian-kejadian tentang yang namanya magic ini ketahuan. Dan maskulin melihat sendiri kejadian tersebut yang menghancurkan kebersamaan kalian karena perbuatan karmik. Diketahui, akhirnya adanya sebuah kecewa dan sebuah penyesalan di hati maskulin. Dan takdir untuk kerinduan dari sebuah kekecewaan, yaitu hubungan yang sudah usai, ingin bisa bertumbuh kembali, ingin bisa terlahir kembali. Maskulin ingin kembali bisa melahirkan kembali hubungan ini, gitu loh. Bisa kembali memperjuangkan hubungan yang sudah usai. Itu keinginan dia, agar bisa terlahir kembali dari hubungan yang sudah mati, gitu. Bahkan ingin menjadi orang yang baru dikirim Tuhan. Karena selama ini permainan dari the high priestess ya, permainan dari seseorang ya. Dan di sini maskulin menggunakan yang namanya apa? Energi baik dan buruknya dia mainkan juga dengan apa? Dengan intuisi hatinya. Bermain. Mata cakranya sudah mulai dia rasakan tentang sebuah kebaikan dan keburukan. Ya. Tentang apa itu hitam, tentang apa itu putih ya, sudah dipelajari ya. Akhirnya ingin adanya sebuah perubahan dalam hidup, bahkan penyesalan yang dirasakan selama ini, adanya sebuah kebenaran tentang magic jar magicom itu ada ya. Dan di sini kebimbangan dari sebuah takdir untuk sebuah kekecewaan dari sebuah pilihan, akhirnya ya hidup yang tidak seimbang, hidup yang kacau, malam kayak malam, siang kayak siang, tetapi tidak ada balance-nya, tidak ada keseimbangan hidup ya. Tidak pernah memakai yang namanya mata hati atau semangat untuk bisa berubah. Namun maskulin sudah mencoba dan sudah bertekad untuk merubah semua apa yang dia ingin rubah. Yaitu apa? Memakai mata cakra dalam jiwa, intuisinya dipakai. Karena apa? Karena hubungan triparti yang dia bangga-banggakan. Hubungan triparti yang selalu memakan banyak korban. Dalam artian korban feminim beserta keluarga, apapun bentuknya itu adalah korban, dan melakukan penjoliman di mana-mana ya. Betul-betul dia rasakan. Dan
akibatnya beban. Hidup maskulin penuh beban. Takdir untuk kehidupan baru yang dijalani oleh maskulin adalah apa? Beban. Betul-betul sulit hidupnya maskulin, bahkan hanya penuh dengan beban. Macam-macam beban, terserah. Beban berat. Beban beratku meninggalkanmu. Wah, lagunya siapa itu? Tuh, Bung Glenn ya. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu cinta, melodi tentang cinta. Kisah kita berakhir di mana? Berakhir di tangannya semesta. Sorry ya, Mami nyanyinya suka-suka apa? Suka-suka dienak-enakin. Lagi lemes coy. Mami kayak kurang Mam. Ya iya, lagi kurang vitamin. Vitamin apa Mam? Vitamin E. Apa? Enak-enak. Siap. Kalau vitamin D, alhamdulillah ya kan. Vitamin duit wes buk. Alhamdulillah. Kalau vitamin C, cinta, alhamdulillah juga banyak cinta yang Mami dapatkan dari sana, dari sini, dari mana-mana ya. I love you so much ya. Enak-enak vitamin E, enak-enak sebenarnya, enak-enak juga ada, tapi enak-enak yang plus itu ya kita belum lah. Kenapa? Belum sempurna, Mam. Aduh, bahasanya curhatannya anak-anak kos-kosan tuh kayak begitu sayang. Makanya kalian kalau mau join di MDF ya, MDF Recycle, biasanya kalian masuk dulu di ini karantina. Kalau di karantina itu ibaratnya kalian betul-betul prepare sebelum masuk ke kelompok, ibaratnya ke room keluarga semestinya. Karena kalau udah masuk ke room itu kan memang ya anak-anaknya tidak bisa baper, nggak boleh. Kadang julidnya julid berbudaya, bukan julid norak. Nah, ya kan? Bukan norak, ibaratnya bukan baper yang bukan seperti apa, tidak. Makanya harus masuk di ospek dulu biar paham mengenai tentang kehidupan itu apa, menghargai sesama saudara itu seperti apa. Bukan ini MDF Recycle ini adalah komunitas sayang ya, komunitas, bukan grup-grup WhatsApp yang ada beredar, bukan. Kita komunitas sayang dari 2016 ya. Oke, kita lanjut sayang ya. Ditunggu ya kalau mau ya, free ya, kita tidak ada pungli sayang. Masuk ke komunitas MDF no pungli ya. Tidak ada bayar ya. Kita tidak ada komersial, kita tidak ada pakai duit sayang, tapi pakai hati membayarnya. Harus memakai hati ya, memakai rasa dan memakai cinta kalau masuk di komunitas MDF. Tapi kalau memakai ego, emosi dan obsesi, silakan Anda hengkang dari komunitas kami ya. Tidak berlaku itu sayang ya. Oke? Kita lanjut. Di sini maskulin betul-betul lagi kesulitan keuangan. Benar-benar sulit duit, sulit materi, sulit finansial, bahkan berjuang ya semampunya dengan tujuan bisa merubah kondisi. Tapi ya bagaimana? Tadinya hubungan kalian ya maskulin itu cuek. Dalam artian mentang-mentang kondisi kalian ini tidak
mungkin diperjuangkan sama maskulin karena dirasa kondisinya ya tidak punya duit, kondisinya betul-betul susah. Sehingga karena mungkin sebagian dari feminim tidak diperjuangkan oleh maskulin karena dianggap tidak punya uang, bahkan dicuekin sama maskulin. Namun sekarang Tuhan itu tidak tidur sehingga menjadi beban hidup. Sekarang ini yang tadinya maskulin cuek ya, tidak pernah memperjuangkan feminim yang dikatakan tidak punya uang, akhirnya beban ini berbalik maskulin ya. Maskulin yang sekarang kesulitan finansial, bahkan untuk memperjuangkan finansial ini ya malu. Sebagian datang kepada kalian ada yang minta bantuan ya, bantuan untuk finansial ya. Ada sayang. Sebagian ya, datang ke kalian hanya meminta pertolongan untuk finansial. Kenapa seperti itu? Karena dirasakan hubungan yang dilakukan membawa kekecewaan. Hubungan seperti apa? Hubungan terhadap karmik. Jadi maskulin kenapa tidak mau menghilangkan energinya terhadap kalian, feminim? Karena dia tidak merasakan rasa yang seperti pada kalian. Tidak pernah merasakan rasa yang pernah ada. Sementara rasa itu sudah tidak ada untuk feminim. Jadi dirasakan di sini maskulin betul-betul merasa hancur dan babak belur dengan karmik. Dan tidak pernah merasakan kemenangan. Bahkan yang dia rasakan hanya kerinduan terhadap feminim. Sampai sekarang yang dia rindukan adalah feminim, bukan karmik. Karena karmik hanya membawa kehancuran, tidak ada kemenangan yang dia dapatkan dari sebuah kekecewaan. Hancur. Bahkan dia ingin menang hati feminim lagi. Dan dirasa hati feminim ini nggak mungkin dia bisa menangkan karena sudah hancur karena perselingkuhan. Itu. Di dalam pikirannya maskulin. Ingin memenangkan hati feminim lagi. Itu yang diinginkan. Kenapa? Kenapa sayang? Karena selama bersama feminim terasa romantic feeling itu ada. Untuk masalah rasa tentang sebuah cinta itu bisa dieksplor gitu loh. Kalian bersama feminim itu maskulin merasa bisa menunjukkan kasih sayang, cinta kasih, ibaratnya bisa gila-gilaan, bisa sayang-sayangan, bisa bego-begoan, apapun bentuknya gitu loh. Hanya dengan feminim. Dengan karmik dia tidak bisa. Tidak bisa melakukan sesuatu yang dibuat oleh feminim. Walaupun karmik berusaha sok-sokan bisa berubah menjadi feminim, bergaya seperti feminim, nggak akan mungkin bisa, nggak akan sama. Nah itu mencari perhatian ya seperti apapun. Maskulin mencari perhatian terhadap karmik ya, atau karmik mencari perhatian agar bisa menjadi seperti feminim, nggak bisa. Karena apa? Perhatian yang diberikan oleh feminim beda. Bukan perhatian yang ada apanya, tapi apa adanya. Itu yang dirasakan maskulin. Maskulin butuh perhatian feminim yang apa adanya, yang natural, yang ikhlas, yang tulus. Bukan perhatian karmik, ada uang abang sayang. Nah itu yang terjadi sayang. Makanya dia merindukan bagaimana untuk perhatian yang diinginkan. Meminta, berdoa agar Tuhan mengafirmasi secara visualisasi bisa menolong untuk dikembalikan lagi. Berjuang bagaimana Tuhan bisa mengembalikan. Dan selama ini dirasakan bahwa bersama karmik itu bukanlah sebuah soulmate. Tidak pernah dirasa di hati maskulin merasakan ini ada getaran-getaran cinta seperti dia bersama feminim. Nggak ada. Tapi
Karena keserakahan akhirnya yaitu sekarang tanpa kalian tahu, maskulin meminta afirmasi doa kepada Tuhan. Kenapa? Untuk bisa dikembalikan chemistry tersebut. Karena hubungan bersama karmik ada chemistry-nya. Yang ada chemistry-nya adalah sama feminim saja. Yang mempunyai seperti magnet, saling ketertarikan. Makanya energinya nggak bisa dibuang sama maskulin. Karena apa? Energi chemistry ini betul-betul tarik-menariknya kuat sekali. Gitu loh. Nggak ada di karmik, yang ada di feminim. Energi tersebut hanya ada di feminim. Kuat banget. Dan meminta kepada Tuhan, semesta bisa mengembalikan hubungan ini kembali lagi. Ini untuk sebuah chemistry. Jadi meminta kepada Tuhan agar Tuhan bisa mengembalikan yang namanya hubungan ini kembali kepada siapa? Kepada maskulin dan feminim. Intinya feminim ya, agar bisa mendapatkan kembali lagi. Oke. Oke. Dikatakan di sini, keterpurukan dari sebuah keputusan seorang anak kecil yang hanya mementingkan diri sendiri akhirnya disadari. Maskulin betul-betul menyadari apa yang dia lakukan ini tidak berjalan dengan lancar. Keputusan yang dia ambil hanya membuat resiko di dalam kehidupan maskulin yang babak belur, sehingga kehancuran yang hanya bisa didapatkan yaitu kesulitan dalam hidup. Ini yang terasa, kesulitan dalam hidup ya. Kita kasih lihat dulu di sini, kesulitan dalam hidup. Kenapa? Karena solusi yang diambil dari sebuah kebebasan untuk bisa bersama dengan triparti ini tidak ada. Bahkan dengan triparti yang dia jalani ini membuat diri maskulin terkungkung ya, terisolasi, bahkan terpenjara sendiri dari keputusannya yang ceroboh. Ya itu, mau diapain? Mikirnya cuma sejengkal, tidak berpikir panjang. Dan benar-benar perang batin di dalam diri maskulin, semesta menyatakan ya. Betul-betul perang di dalam hati, perang batin, bahwa cinta yang dia ambil, cinta baru yang dia rasakan itu adalah hanya perbuatan dari Magic Jar Magicom, dari seorang high priestess mistik ya, yang bermain magic. Akhirnya cinta maskulin dihancurkan, dan sekarang maskulin betul-betul semesta mengatakan perang batin karena energi magic ini terbongkar. Maskulin bisa melihat mana hitam mana putih. Yang namanya yin and yang ini bisa dirasakan sudah, dan yang namanya kucing hitam ya, ini yang dirasakan maskulin ya, betul-betul energi kegelapan yang selama ini pernah dikatakan oleh feminim ini tidak benar. Keputusan yang kamu ambil itu hanya karena keputusan orang bermain magic, orang bermain Magic Jar Magicom, dan kamu terkena oleh energi gelap. Tetapi karena egonya malah kalian dibolak-balik oleh maskulin, bahwa kalian yang membuat itu. Bagaimana ceritanya? Akhirnya bingung. Penyesalan ya mau dikata apa? Cinta barunya tidak membawa kebahagiaan, bahkan kehancuran yang dirasa. Kenapa? Karena drama dari seorang Emperor dan King of Cup. Permainan dari seorang The Emperor ya. Permainan dari seorang
player, mempermainkan cinta hanya karena ego, mempermainkan cinta karena masalah derajat, dan mempermainkan cinta karena pride, harga diri ya. Ternyata semua omong kosong, drama dan kehaluannya maskulin. Halu. Semua bohong. Karena maskulin tidak pernah mempunyai kekuatan untuk dirinya sendiri, bahkan menyesal telah banyak bohong. Khawatirnya terlalu berlebihan, obsesi, apapun bentuknya. Intinya tentang kebohongan ini mau dia jujurkan. Cerita tentang kebohongan di dalam hidupnya ini akan dijujurkan. Dan maskulin benar-benar ingin keluar dari perasaan sakit hati, dari sebuah hubungan triparti ini yang tidak membawa kebahagiaan. Ingin menjujurkan bahwa apa yang dia ambil, apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan dari hubungan triparti ini, ingin dijujurkan bahwa ini semua sakit. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan. Nah, seperti itu ya. Dan dikatakan di sini, tujuan yang diinginkan maskulin sudah jelas, agar bisa bernapas di kehidupan berikutnya dan ingin memperjuangkan kembali apa yang sudah dia gantung selama ini, yaitu hubungan yang digantung karena sebuah keegoisan maskulin yang terlalu halusinasi. Menginginkan kebahagiaan ternyata terbunuh sendiri dengan kebahagiaannya, ya, menggantungkan segalanya, akhirnya mempunyai tujuan untuk bisa kembali arah. Agar bisa kembali arah tujuannya kemana? Arah tujuannya ingin diperjelas karena ingin keluar dari bayang-bayang kesedihan, dari sebuah ketidaksempurnaan hidup, bahkan dari bayang-bayang kesulitan hidup. Mau ikut keluar dan berjuang dan menyadari bahwa kesetiaan itu adalah nomor satu. Kalau tidak setia, berkhianat, ya tidak akan mungkin dapat perjalanan yang bisa diizinkan oleh Allah dalam bentuk kebaikan. Ini yang menjadi pemikiran maskulin sampai sekarang. Kenapa? Karena energi twin flame ini, energi soulmate connecting dalam bentuk, pahami, energi ya. Energi ini tidak bisa kemana-mana. Walaupun mau ditutup sama maskulin seperti apa, mau ditutup pakai uang pun dengan magic jar, magic comb ibaratnya, orang lain pun yang menutup tidak bisa. Mau ada orang lain menutup yang namanya energi soulmate connecting ini nggak bisa. Nggak akan ada orang yang bisa menutup, walaupun orang itu punya uang banyak, nggak akan mungkin bisa menutup energi tersebut. Ya, bahkan karena energi tersebut, finansial dari seorang maskulin juga menjadi sulit. Bahkan orang-orang yang melakukan menutup energi feminim dan maskulin akan berimbas di finansial, kesulitan keuangan. Ini ya, paham sayang ya. Dan time to breathe out, waktunya untuk bernapas lega. Dalam artian harusnya maskulin sudah bernapas lega dong dengan keputusan yang dia ambil. Keputusan yang dia ambil kan bersama karmik, ternyata tidak ada. Tuhan memberikan forecast dari sebuah perhitungan untuk win-win solution, itu tidak ada. Kesulitan di situnya. Dan harusnya time to action, nggak pernah action, nggak ada yang ditunjukkan, nggak ada actionnya. Dan bring love into the situasi, ya nggak ada. Cinta nggak pernah dia bawa kemana-mana. Harusnya dia membawa cinta dalam situasi apapun, nggak bisa. Stres mau diapain? Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibawa cinta kayak apa? Nggak sanggup. Ya. Dan dikatakan di sini, maskulin.
Benar-benar ketakutan dalam hidup, seperti dikejar-kejar dosa, seperti dikejar-kejar kesalahan, dikejar-kejar rasa bersalah, seperti diikuti bayangan, ya, bayangan yang menakutkan, dan menyadari hidup tidak pernah mempunyai tujuan, dan dikatakan tidak mempunyai keputusan yang pasti, sehingga kehidupan yang baru yang diinginkan oleh maskulin itu gagal. Kesulitan dalam urusan masa yang akan datang itu sulit, karena ya itu tadi, maskulin sulit mendapatkan kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan baru. Kenapa? Karena tidak pernah menyadari, namun disadari oleh maskulin. Yang tadinya tidak pernah menyadari, disadari oleh maskulin, susah makan sandang pangan, bahkan hasrat. Ya, hasrat dikunci sama Tuhan. Jangankan berkeinginan untuk mendapatkan keuangan lebih atau mendapatkan harapan dari sebuah cinta, ditutup. Cemburu dengan apapun yang dilakukan feminim, ya, selalu berhasrat ingin menuduh yang macam-macam, cemburu yang macam-macam, atau punya pikiran aneh-aneh, ya, cemburunya, ya, akhirnya ya ditutup sama Tuhan. Sorry, di close sama Tuhan untuk sementara. Ketika ditutup, energi the mirror betul-betul seperti terlahir kembali seorang maskulin, tidak bisa, ya, rebirth, dan the mirror tidak bisa berjauhan. Energi ini, ya, tertempel seperti hidup maskulin menjadi hidup kembali. Karena apa? Energi ini nggak bisa hilang. Mau di seperti apapun diusahakan nggak bakalan hilang. Dan selama ini maskulin selalu merayakan kemenangan atas semua yang dia lakukan sendiri, yaitu berdansa di atas penderitaan orang lain, menari di atas penderitaan feminim, mencari perlindungan diri sendiri, ya, melakukan tindakan. Ada juga yang karena terkena magic, ataupun maskulin melakukan magic juga ada. Ini disesali, sekarang disadari, mencari aman sendiri, ya, bahkan mencari yang namanya perlindungan dari black magicnya, ya, untuk sebuah perlindungan. Bahkan yang namanya celebration, ya, ini yang terjadi. Perayaan yang dilakukan maskulin yaitu perayaan hati yang sengsara sekarang ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena mimpi yang dia inginkan itu tidak berjalan sesuai planning. Impiannya hancur bukan sesuai planning. Jangan bawa yang namanya energi Taurus, ya, dan Leo. Jangan bawa harga diri terlalu tinggi. Jangan membawa harga diri terlalu tinggi, itu sulit. Kamu dan kalian, ya, energi Cancer, percintaan kalian dikatakan set, tapi tidak. Hubungan karmik dan feminim, hubungan karmik dan maskulin adalah hubungan tidak sehat. Tetapi pada saat maskulin dan feminim, maskulin menganggap hubungan ini tidak sehat, ternyata lebih parah dengan karmik tidak sehatnya, ya. The very climax approach, ya, untuk sebuah klimaks energi Aries, ya, untuk sebuah klimaks itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kesulitan tetap akan didapat, ya. Oke, kesimpulan sayang. Oke, satu lagi. Dikatakan di sini, feminim selalu membawa ketenangan, ya. Feminim selalu membawa ketenangan jiwa, membawa ketenangan dan barokah rezeki. Intinya barokah rezeki untuk keseimbangan, yaitu sebuah cinta yang bukan buat-buat. Cinta sayang feminim tidak bisa diukur dengan apapun.
cintanya tidak abal-abal dalam artian seperti itu yang dirasakan. Maskulin masih saja tetap ingin menjalin hubungan dalam artian ingin memberikan penawaran cinta kembali, komitmen, tapi masih takut. Bagaimanakah caranya? Karena sudah menghancurkan hubungan ini. Bahkan maskulin masih takut untuk mencari jalan bagaimana caranya bisa the journey dan rekonsiliasi lagi terhadap feminim. Dan dilihat feminim sudah mempunyai finansial yang bagus. Sementara dia mau menuju ke feminim lagi nggak ada duit. Bagaimana caranya? Makanya nggak berani dulu menyatakan cinta kepada feminim karena belum stabil, belum bisa mengatakan cinta kepada feminim karena belum stabil dan takut karena sudah mencederai hubungan. Namun kalau ingin rekonsiliasi dan bertemu memakan biaya juga gitu loh. Wah, tuh rekonsiliasi maunya maskulin only satu, balik sama feminim. Dah nggak panjang lebar ngomongnya mami. Kenapa? Karena selama hidup sama selama hidup sama feminim nggak pernah susah makan, susah hidup, nggak pernah kesulitan. Walaupun setidak-tidaknya tidak punya uang pun masih makan enak sama feminim itu. Nih dunia yang dia buat ternyata dunia yang dia hilangkan itu adalah feminim, bukan karmik, bukan hidup yang baru yang diambil. Karena di karmik mempunyai cinta, karmik mempunyai materi, karmik mempunyai semangat, karmik mempunyai ketegasan hidup dan mempunyai keberuntungan dalam hidup ini. Feminim mempunyai ini, tidak dipunyai oleh karmik. Feminim mempunyai pesawat lewat sayang. Feminim mempunyai cinta. Feminim mempunyai finansial yang bagus. Feminim mempunyai semangat dan tujuan hidup. Dan feminim mempunyai keputusan yang tegas dalam hidup. Feminim mempunyai keberuntungan dalam hidup. Ini yang dirasakan. Makanya tidak ingin melepaskan energinya dan merasa betul-betul selama ini hanya ikut arus. Orang berkata A ikut A, orang berkata B ikut B, akhirnya bingung. Sudah jauh ikut arus dengan orang, instruksi orang lain, akhirnya jadinya babak belur. Ya. Belum ada yang bisa dilakukan untuk sekarang ini, kata semesta. Belum ada. Namun di kesimpulan akhirnya adalah hasrat untuk kembali ada. Hasrat untuk kembali itu ada, bukan tidak ada. Bahkan menggebu-gebu. Sudah tidak bisa tertahan lagi. Yang pokoknya harus. Karena apa? Kondisinya sekarang finansial and karirnya lagi babak belur. Maskulin lagi jelek. Ya. Aduh, jetnya mami lagi bolak-balik lewat itu. Mami rentalkan jetnya itu untuk nikah di atas awan. Iya kan? Iya, biar nggak ada yang datang, ya kan? Biar nggak banyak-banyak. Alhamdulillah. Hayalan mana tahu menjadi kenyataan, ya kan? Amin sayang ya. Dan kita lihat di sini lagi, ya. Masalah finansial dan karir ini menjadi problem utama. Walaupun hasrat ini menggebu-gebu ingin ketemu sama feminim, tapi ya tidak bisa apa-apa. Sementara ya yang dia rasa adalah kebersamaan dengan feminim itu adalah cinta sejati. Menyesal telah membagi cinta, membagi hati, membagi apapun kepada orang lain, terutama karmik, akhirnya membawa kehidupan yang hancur berkeping-keping, keterpurukan.
Nah, Tuhan bilang a new start is coming. Akan ada pembaharuan dari sebuah perjalanan hidup yang baru itu akan datang. Bersabarlah. Gitu loh. Jadi diminta bersabar ya. Karena apa? Dari kehidupan yang hancur ini, Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. New start is coming ya. Awal mula yang baru akan datang. Wah, bukan lagi ya. Sip. Insya Allah ya. Semua rencana Allah ya. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita minta energi maskulin terhadap ya. Kenapa tidak sanggup untuk melepaskan energi ini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak sanggup? Dengan niat yang sama, bismillahirrahmanirrahim. Maskulin dengan energi yang sama, kenapa tidak sanggup meninggalkan energinya feminin? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inisial ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang dari kalian atau pasangan kalian, bisa yang mana saja. Thank you. Ya, kita kesampingin dulu. Kita turunin dulu deh apa yang disuka dan tidak disuka, atau pesan dari semestanya apa, dan kita minta energinya apa. Oke, thank you. Kita mulai membacanya ya. Ada huruf Q, ada huruf N, ada O, ada J, ada C, ada R, ada A, ada A, ada P, ada A lagi. Wah, A-nya banyak nih. Ada N, ada M, ada W, ada T, ada Y, ada S, ada A. Ya, ini bisa nama pasangan kalian, nama kalian, nama depan, nama atau nama panggilan. Yang mana saja ya, terserah. Bisa apapun bentuknya. Ya. Nama orang-orang maskulin yang pernah sama kalian. Ini W. Ya. Oke. Pesannya adalah, kita baca pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mungkin Tuhan yang Maha Esa yang mencintai dengan lembut menyembunyikan jodohmu. Jika pantas pasti. Jadi Tuhan tidak mungkin menyembunyikan jodoh kalian. Jodoh kalian tuh ada. Ya, maskulin ya. Berarti yang sama kalian itu bukan. Yang berada di samping kalian sekarang itu bukan jodoh yang diberikan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa yang mencintai dengan lembut menyembunyikan jodohmu. Jika pantas pasti. Kalau tidak, berarti itu bukan jodohnya. Lanjut. Cinta mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelemahan. Jadi dikatakan semesta, jodoh itu tidak mungkin disembunyikan Tuhan. Yang pantas pasti akan dikasih. Ya, karena apa? Tuhan ya mengajarkan kalian, apabila pasangan kalian menerima kalian bukan karena kekurangan, ya, bukan karena kelemahan, ya, bukan karena kelebihan, tapi menyeimbangkan, menerima semua kekurangan kalian, bukan kelemahan kalian. Nah, itu betul-betul jodoh kalian. Dan bismillah, udara. Carilah udara segar, carilah ya, mungkin sebagian maskulin tidak bisa bernapas dengan lega, atau udara lagi tidak baik ya. Hati-hati dengan udara di sekeliling ya. Atau tentang sebuah udara, atau
tentang sebuah isu, bisa juga tentang udara ya. Pahami tentang pesannya tentang udara sayang ya. Dan di sini energinya ada hijau, kuning, emas, dan pink ya. Lihat ya. Oke. Di sini ada angka enggak sih? Ada angka K, H, M, G, Q, C, G, O, angka Y, O, U, A, U, C, K, O, S, M, banyak juga, D, ya, D, T, C, O, K, yaitu ya ini angka-angkanya ya. Lihat ya, kelihatan nggak sih? Tuh. Kurang kelihatan sayangnya. Nah. Kecil sekali sayang. Oke, kurang lebih seperti itu, yaitu tujuan dari sebuah keinginan dari sebuah bintang kehidupan ini seperti apa. Kepribadian. Mungkin kepribadian maskulin kalian gak bagus, kepribadian pasangan maskulin, atau tentang kepribadian attitude ya, intinya kepribadian yang baik bisa tidak baik, apapun tentang kepribadian. Aduh, kenapa ini tadi berkedap-kedip. Nah tuh ya toh, berkedap-kedip sayang, energinya lewat ya. Tentang kepribadian ini, pahami tentang kepribadiannya. Oke, cinta sayangku, sudah sampai di ending kita bercerita tentang kenapa banyaknya tuh lihat tuh. Kenapa ya yang namanya maskulin benar-benar tidak mau kehilangan yang namanya energi dari feminin. Inilah yang terjawab. Semoga ini bisa membawa manfaat buat kalian semua sebagai pelajaran hidup ya. Ambil baiknya saja, yang tidak baik diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun, doanya ya terhadap Kakanda dari Mami Dona ya, saudara tertua, saudara nomor 1 Mami ya, sudah pass away. Semoga apapun ya amal dan ibadahnya dan dikuatkan Mami juga ya, insya Allah semua berjalan dengan baik. Tentang pesan beliau, insya Allah bisa kita menjadi seseorang yang baik menurut hati dan jiwa kalian. Ada fotonya Mami tuh, kalian bisa lihatlah. Ibaratnya jadilah sesuatu yang baik untuk diri kalian, menjadi baik agar kebaikan itu bisa bermanfaat untuk orang. Nah itulah, jadi buatlah kebaikan itu bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Jadilah baik aja di dalam kehidupan kalian, walaupun hanya sekali aja. Berbuatlah baik walau hanya sekali saja dalam hidup kalian ya. Oke sayang, terima kasih banyak. Jangan lupa jadi diri kalian sendiri, jangan jadi diri orang lain. Biarkan Dylan saja ya. Tetap bahagia, karena bahagia itu mahal sayang ya. Selalu tetap menjaga diri ya. Jangan lupa tetap protokol, jaga kesehatan ya. Lindungi diri kalian. Hanya kalian yang bisa melindungi diri kalian dari segalanya. Jangan lupa berterima kasih kepada semesta untuk segala sesuatunya di setiap hari dan di setiap pagi, pesan Mami ya. Oke sayang, salam MDF Recycle, I love you so much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Assalamualaikum, bye.